Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 13 Januari 2022. Kita sudah melakukan berbagai aktivitas sepanjang hari ini, dan sekarang kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Saya mengajak kita supaya sebelum beristirahat malam ini, kita boleh menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Karena itu, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Karena Allah begitu berkarya dengan hebat demi dan untuk keselamatan kami umat manusia. Kami telah menerima malam pemberian-Mu. Karena itu kami mau mengangkat syukur kepadamu serta mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Karena itu datanglah beri urapan khusus kepada kami sekalian, supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam pertama Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Beginilah bunyi firman Allah: kekudusan dan kasih persaudaraan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan merenungkan kebenaran firman ini di bawah tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, cinta kasih dan persaudaraan itu menjadi satu kebutuhan terpenting untuk kehidupan kita hari ini. Kita membutuhkan cinta kasih yang sungguh-sungguh supaya kita benar-benar hidup dalam satu persaudaraan sebagai satu keluarga Allah di rumah bersama di bumi yang Tuhan sediakan menjadi tempat kediaman kita umat manusia. Kita ingat bahwa cinta kasih dan persaudaraan itu telah mengalami kehancuran dalam kehidupan manusia tatkala manusia tidak lagi menghormati kebenaran firman Allah, dan manusia jatuh ke dalam dosa. Dan akibatnya cinta kasih dan persaudaraan tidak lagi dapat dimiliki dan menjadi bagian bagi kehidupan
umat manusia. Kita ingat dalam kisah penciptaan, lebih khusus di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Di sana relasi manusia dengan Allah menjadi hancur karena manusia tidak lagi memperlakukan kebenaran firman Allah di dalam hidupnya. Manusia tidak lagi mau mendengarkan apa kata Tuhan bagi hidupnya, maka relasinya dengan Tuhan mengalami kehancuran. Bahkan dirinya sendiri pun gagal dan jatuh ke dalam dosa. Bukan saja relasi manusia dengan Tuhan mengalami kehancuran, tetapi juga dia berakibat lagi pada relasi manusia di antara sesama saudara. Kita ingat ketika manusia tidak lagi memelihara kebenaran firman Allah dalam hidupnya, maka cinta kasih dan persaudaraan di dalam kehidupan keluarga ambruk, di mana kakak beradik saling membunuh, saling membinasakan satu dengan lainnya. Kita bisa perhatikan itu di dalam kitab Kejadian pasalnya yang keempat. Kita juga ingat bahwa bukan saja cinta kasih dan persaudaraan itu ambruk dalam kehidupan dua orang bersaudara, Kain dan Habel, tapi cinta kasih dan persaudaraan juga mengalami kehancuran di tengah-tengah kehidupan keluarga Yakub, di mana saudara-saudara dari Yusuf tidak lagi dapat menyambut kehadiran dari saudara bungsu mereka Yusuf. Malah mereka bertindak untuk menghancurkan kehidupannya dengan cara membuang dia ke dalam sumur, dan kemudian mengangkat dia dan menjualnya sebagai budak bagi pedagang-pedagang Mesir. Dan akhirnya Yusuf tidak lagi menjadi bagian bagi kehidupan saudara-saudaranya. Dia sekarang menjadi seorang budak di negeri lain, di negeri Mesir. Kita bisa melihat di sini bahwa relasi persaudaraan itu menjadi hancur di saat manusia tidak lagi menaati kebenaran firman Allah di dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya di dalam peristiwa Natal, Allah mau membangun kembali cinta kasih dan persaudaraan dan relasi yang baik di antara Allah dengan manusia melalui kehadiran Yesus Kristus, Sang Putra Natal itu. Karena itu setiap kali kita dapat merayakan Natal, sesungguhnya kita sedang merayakan sebuah relasi damai, sebuah cinta kasih dan persaudaraan di antara kehidupan umat manusia. Karena firman kebenaran Allah, firman yang telah ditinggalkan, yang tidak lagi dapat ditaati oleh manusia itu, dalam peristiwa Natal hadir dan menjadi manusia dan tinggal di antara kita umat manusia. Untuk apa keadaan ini Allah lakukan? Untuk apa peristiwa Natal mesti diselenggarakan, dikerjakan menjadi bagian bagi kehidupan kita umat manusia? Supaya manusia bisa mengalami lagi kebenaran, supaya kebenaran yang telah hilang, firman Allah yang telah hilang di saat manusia jatuh ke dalam dosa itu, kembali memasuki kehidupan manusia dan menggerakkan kehidupan manusia supaya sungguh-sungguh memiliki relasi yang baik dan benar-benar tulus di antara seorang dengan yang lainnya.
juga manusia di dalam kebenaran yang telah memasuki kehidupannya, menolong dia untuk bisa hidup lagi dalam berelasi dengan Tuhan dan juga berelasi dengan sesama manusia dengan sungguh-sungguh baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itu berarti kita bisa dapat melihat akar permasalahan dari rusaknya sebuah relasi cinta kasih dan persaudaraan dalam hidup bersama. Ternyata akarnya adalah ketika manusia tidak lagi dapat menaati kebenaran firman Allah, tidak lagi berpegang pada kebenaran firman Allah, tidak lagi menjadikan firman menjadi panduan bagi hidupnya, maka itu akan berakibat pada terganggunya relasi cinta kasih dan persaudaraan di antara umat manusia. Di saat manusia tidak lagi memiliki kebenaran, memiliki firman Allah di dalam hidupnya, menjadikan firman Allah menjadi panduan hidupnya, maka yang lahir dari dalam kehidupannya adalah perilaku-perilaku yang buruk, perilaku-perilaku yang tidak kudus, perilaku-perilaku yang saling mendatangkan penderitaan, saling menyingkirkan satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya melalui peristiwa Natal, firman Allah yang telah jauh dari hadirat manusia itu menjumpai manusia, tinggal bersama dengan manusia, menghidupkan manusia, supaya manusia digerakkan dalam kebenaran firman Allah untuk kembali hidup dalam relasi yang damai dengan Tuhan dan relasi yang damai dengan sesama manusia. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui bagian firman Allah ini kalau kita perhatikan secara baik, maka kita harus menjadikan cinta kasih dari Kristus yang telah meninggalkan tata surgawinya, menjumpai kita umat manusia yang berdosa dengan kasihnya yang begitu luar biasa itu. Kasih Kristus ini mesti menggerakkan kita, menghidupkan kita kembali, memelihara kita kembali untuk sungguh-sungguh memiliki cinta kasih dan persaudaraan di antara seorang dengan yang lainnya. Karena itu firman Allah menjadi penting untuk kita jadikan sebagai panduan bagi hidup kita untuk menghidupkan kembali cinta kasih dan persaudaraan di dalam hidup kita. Mazmur 119 ayat yang ke-9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Atau di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 berkata, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Atau kalau kita belajar di dalam Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17. Roma pasal 10 ayat yang ke-17 menegaskan kepada kita bahwa iman timbul karena mendengarkan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itu berarti kalau kita mau supaya kita memiliki cinta kasih dan persaudaraan yang rukun di antara kehidupan kita sebagai umat manusia, baik di dalam keluarga maupun dalam kehidupan bertetangga, maupun dengan hidup bersama dengan teman-teman sekerja, teman-teman bisnis kita, maka tidak bisa tidak kita harus dengar apa kata firman bagi kita, apa kata Tuhan bagi kehidupan kita. Kita harus benar-benar mendengarkan kebenaran firman Allah,
supaya kebenaran firman Allah itu menumbuhkan iman kita selaku umat percaya. Sebab seseorang baru bisa memiliki cinta kasih dan persaudaraan yang sungguh-sungguh tulus dan ikhlas kalau dia adalah orang yang beriman. Kalau dia adalah pribadi yang memiliki iman yang sungguh-sungguh di dalam hidupnya. Dan Roma pasal 10 ayat yang ke-17 berkata bahwa iman itu timbul karena mendengarkan firman Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itu berarti dalam hubungan dengan menjalin persaudaraan kita di antara sesama umat manusia, baik itu mulai dari dalam keluarga kita, dengan tetangga, dengan teman-teman sekerja, dimanapun kita berada, kita bisa dapat memiliki relasi cinta kasih dan persaudaraan yang sungguh-sungguh baik, sungguh-sungguh murni dan tulus, kalau kita adalah orang yang beriman. Kalau demikian, untuk sebuah cinta kasih dan persaudaraan harus dimulai dengan kita mesti sungguh-sungguh belajar dari kebenaran firman Allah, supaya firman Allah itu menerangi hidup kita, menumbuhkan iman percaya kita sungguh-sungguh, sehingga benar-benar kita hidup sebagai pribadi yang berkarakter Kristus. Dengan demikian, kita bisa menghadirkan sebuah cinta kasih dan persaudaraan yang sungguh-sungguh berkenan di antara seorang dengan yang lainnya. Di dalam bacaan firman Allah tadi, kita dengar bahwa orang-orang di Asia kecil benar-benar mengalami penderitaan. Mereka adalah kelompok minoritas, bahkan mereka dipandang rendah. Mereka dipandang sebagai kaum marginal dan selalu dihina dan difitnah. Mereka juga tidak mengalami keadilan di dalam hidup mereka. Di tengah-tengah situasi dan kondisi hidup yang demikian, Petrus mau menegaskan kepada umat Tuhan yang ada di Asia kecil bahwa sekalipun sekarang kamu ada di dalam penderitaan, tapi kamu harus ingat bahwa kamu adalah pribadi-pribadi yang telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Petrus mau menegaskan bahwa kamu berbeda dari kehidupan manusia pada umumnya. Mengapa? Karena hati dan hidup kamu telah diterangi oleh firman Allah, oleh firman yang hidup. Kamu telah menerima firman yang hidup. Firman yang hidup itu telah hadir melalui Yesus Kristus, dan dia telah menerangi kehidupan kamu dengan pengajaran-pengajaran yang begitu luar biasa, sehingga hidupmu telah dikuduskan. Dan karena itu kamu sekalipun ada di dalam penderitaan, tetapi cinta kasih dan persaudaraan tidak boleh dapat menjauh dari hidupmu. Kamu mesti menampilkan satu pola kehidupan yang berbeda dari manusia pada umumnya, dengan menghadirkan cinta kasih dan persaudaraan sebagai sesuatu yang menunjuk pada hakikat hidupmu sebagai orang-orang percaya. Kita mesti ingat bahwa cinta kasih dan persaudaraan yang dilakukan dan dialami dan dijalani dengan sungguh-sungguh tulus dan ikhlas, itu adalah hakikat hidup dari seorang percaya, hakikat hidup dari para pengikut Yesus Kristus.
dari nilai-nilai hidup yang sungguh-sungguh. Tetapi kamu tidak boleh terjebak dan terperangkap dan mengikuti perangai-perangai hidup yang tidak berkenan. Kamu mesti tetap memelihara cinta kasih dan persaudaraan di dalam kehidupan. Kamu itu sudah mengalami proses pemurnian hidup yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Coba kamu ingat apa yang disampaikan oleh Yesus kepada Petrus di Taman Getsemani. Sarungkanlah pedangmu balik, sebab orang yang bermain pedang akan mati dengan pedang. Di sini cinta kasih dan persaudaraan itu lahir karena pengajaran dan pemurnian serta pengudusan yang telah dikerjakan oleh Allah di dalam hati setiap kehidupan umat percaya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingatlah bahwa kita bisa memiliki cinta kasih dan persaudaraan yang benar-benar tulus dan ikhlas manakala kita adalah pribadi yang beriman, yang selalu hidup dan merenungkan kebenaran firman Allah dalam hidup kita dan memperlakukannya di sepanjang kehidupan kita. Itu akan membuat kita menjadi pribadi yang benar-benar hidup dalam cinta kasih seorang dengan yang lain. Karena itu ingatlah, bagi kehidupan persekutuan dalam keluarga, kepada para bapak-bapak, para suami, hendaklah benar-benar mengasihi istrimu dengan sungguh-sungguh. Juga kepada para istri, hendaklah sungguh-sungguh mengasihi suamimu. Juga kepada anak-anak, hendaklah kamu mengasihi orang tuamu dengan sungguh-sungguh, menghormati mereka dengan sungguh-sungguh. Sebab kita telah belajar dari Yesus Kristus. Dia telah memurnikan dan menyucikan kehidupan kita melalui pengorbanan dirinya. Sehingga kita harus benar-benar memiliki cinta kasih dan persaudaraan yang benar-benar tulus di antara seorang dengan yang lainnya. Karena itu, tetaplah belajar kebenaran firman Allah, supaya firman Allah dapat mengendalikan kehidupan kita, supaya persaudaraan kita, cinta kasih kita itu benar-benar murni, karena kita telah belajar kasih yang murni, yang sungguh-sungguh dari Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Tapi malam ini kami mau berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu dan jamah mereka. Baik mereka yang ada sakit di rumah-rumah sakit maupun di dalam rumah tangga mereka. Ulurkanlah tangan-Mu dan jamah mereka. Dan kalau Bapa berkenan, beri bagi mereka kesembuhan. Dan kepada umat-Mu yang ada dalam kesulitan ekonomi, susah makan, susah minum, susah pakai, susah di tempat tinggal mereka, kami mau berdoa, tolonglah umat-Mu, berkati usaha dan pekerjaan mereka, biarlah berkat Allah mengalir, memberkati hidup mereka, sehingga kelanjutan hidup mereka terus terpelihara. Hamba juga mau berdoa untuk gereja-Mu yang berdiri atas nama-Mu untuk mewartakan warta keselamatan, para pendeta, para penatua diaken dan pengajar, para penginjil, para pelaku pelayan dalam gereja-Mu. Ya Tuhan, perlengkapi hidup mereka dengan kuasa dan hikmat-Mu, supaya tugas-tugas pemberitaan akan terus dikerjakan dengan serius dan sungguh-sungguh total untuk menolong umat-Mu berjumpa dengan Kristus
dan menyambut karya keselamatan yang telah Tuhan kerjakan bagi kehidupan kami umat manusia. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dan pemerintah kami, Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota di mana kami menjadi bagiannya. Kami minta Allah berkenan menolong para pemimpin bangsa kami. Dan kami juga berdoa untuk semua kami sebagai rakyat. Kami minta supaya kiranya roh persatuan dan cinta kasih menjadi bagian bagi hidup kami, sehingga kami mampu bahu-membahu saling menopang dan saling membangun satu dengan yang lainnya. Malam sudah menjadi bagian buat kami. Kami akan beristirahat. Datanglah, tumpangkanlah tanganmu ke atas kami. Biarlah malam ini kami beristirahat dengan aman. Ini doa kami Tuhan. Ini sembah kami demi Yesus Kristus yang adalah pemelihara hidup kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.